Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang DFD rental mobil. Adapun kelompok kami terdiri dari Abdullah Mubarak, Alex Khairul Huda, Ariko Johan Renyaan, Anggraini Mahwe. Tugas kelompok RPL. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdullah Mubarak. Oke, yang pertama, pengembangan sistem informasi rental mobil berdasarkan prosedur bisnis yang ada. Akan dibuat DFD mengikuti tahapan pembuatan DFD. Nomor 1, mengidentifikasi semua entitas luar yang terlibat di sistem berdasarkan prosedur bisnis manajemen pengelolaan rental mobil. Terdapat entitas luar berupa A. Penyewa mobil, dan B. Pemilik. Nomor 2, mengidentifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Seperti di tabel berikut ini. Yang pertama ada entitas luar, input system, output system, penyewa, data penyewa, tanda bukti, pemilik, data mobil, dan data penyewa. Nomor 3, menggambar diagram konteks. Berikut kita memerlukan entitas luar yaitu penyewa dan pemilik. Kita juga memerlukan proses yaitu sistem informasi data mobil. Penyewa menginputkan data penyewa ke sistem informasi data mobil atau proses. Dan proses akan memberikan output berupa tanda bukti. Dan pemilik menginputkan data mobil dan proses akan mengoutput data penyewa untuk pemilik. Berikut nomor 4 akan dilanjutkan oleh Alex. Membuat bagan berjenjang, hierarchy chart. Pada proses ini sistem rental mobil. 1. Proses input data. 2. Proses transaksi. 3. Proses pengembalian. 4. Proses laporan. Diagram dapat dilihat, ini adalah diagramnya hierarchy chart. Membuat diagram level 0. Diagram level 0 adalah diagram yang mencakup seluruh keseluruhan proses yang ada dalam sistem rental mobil, yaitu proses 1 input data, proses 2 proses transaksi, proses 3 proses pengembalian, proses 4 proses laporan. DFD level 1 proses 1. Entitas penyewa menginput data penyewa ke dalam proses 1.0 yaitu proses input data, dan proses input data menghasilkan satu data penyewa yang disimpan ke dalam data storage penyewa, dan data mobil yang disimpan di dalam data storage mobil. Selanjutnya dari kedua entitas ini akan diproses di dalam proses B atau proses 2. Selanjutnya yaitu DFD level 2, DFD level 1 proses 2. Entitas penyewa menginput data penyewa ke dalam proses transaksi. Data penyewa yang didapat dari data storage penyewa juga diinputkan ke dalam proses transaksi. Data mobil yang didapat dari data mobil akan diinputkan ke dalam proses transaksi. Dari proses ini menghasilkan satu output yaitu data pinjam. Data pinjam tersebut akan disimpan di dalam data storage pinjam. Dan data storage pinjam ini akan diinputkan ke dalam proses C atau proses 3. DFD level 1 proses 3. Penyewa menginput data penyewa ke dalam proses pengembalian atau proses 3. Data pinjam yang didapat dari data storage pinjam diinput ke dalam proses 3. Dari proses ini menghasilkan satu output yaitu data kembali yang disimpan ke dalam data storage kembali. Dari data storage kembali ini akan dikembalikan ke dalam proses 1 dan diinputkan ke dalam proses 4. DFD level 1 proses 4. Pada proses 4 data mobil yang didapat dari data storage mobil diinput ke dalam proses 4.
Data pinjam yang didapat dari data storage pinjam diinput ke dalam proses 4. Data kembali yang didapat dari data storage kembali diinputkan ke dalam proses 4. Dari sini proses 4 mengoutput satu data laporan ke dalam entitas pemilik. Data penyewa juga diinputkan ke dalam entitas data pemilik. Dari data pemilik ini menghasilkan satu keluaran, pilih data laporan yang diinputkan ke dalam proses 4. Di dalam proses 4 terjadi proses yang menghasilkan nota transaksi yang diinputkan ke dalam entitas penyewa. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.